ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan, apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Haris Benarif dari Forum News Network. Rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kapolri yang berlangsung kemarin, itu hari Senin tanggal 11 November 2024 berlangsung sangat menarik sekaligus seru. Kapolri itu ini saya kira mungkin untuk pertama kalinya ya hadir di Komisi 3 bersama dengan seluruh Kapolda. Yang kedua, rupanya ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sudah lama tidak rapat kerja, tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3. Jadi dalam hitungan anggota Komisi 3 Benny Kaharman itu sudah 5 kali Kapolri tidak hadir. Ini mungkin berarti dihitung periode sebelumnya ya, karena sesungguhnya ini kan DPR-nya adalah DPR yang baru, tapi memang wajahnya wajah-wajah yang lama nih untuk Komisi 3. Karena itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan diajukan sangat banyak, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sempat disiapkan, ditahan-tahan gitu, dan baru akhirnya ditanyakan kepada Kapolri kemarin. Tapi saya tidak akan menyoroti jalannya rapat itu secara keseluruhan, karena banyak isu yang saya ingin fokus itu soal judi online. Dan ini dari pertanyaan yang muncul Benny Kaharman ini sangat-sangat menarik kalau kita perhatikan, karena dalam salah satu poin pertanyaannya itu Benny Harman itu mempertanyakan keberanian Kapolri untuk memeriksa seorang tokoh, katanya gitu, di Kominfo yang masyarakat semua sudah tahu siapa dia itu, yang dia sebut Benny Harman katanya walaupun dia seorang teman harusnya tetap diperiksa gitu. Nah, siapa yang dimaksud ini? Saya ajak Anda untuk menyimak pertanyaan dari Benny Harman kepada Kapolri. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak Kapolri. Bapak Presiden Prabowo dengan tegas meminta judi online dibasmi habis-habisan. Tetapi sedikit juga disampaikan bahwa judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Saya masih ingat masa silam. Masa silam itu 45-45 tahun. Ketika kita masih ribut-ribut soal satgas-satgas yang ada di Mabes Polri. Dan pada saat itu ada Satgas Merah Putih,
ada Satgas Satya Nusantara, apalagi itu ya, Satgas. Dan saya masih ingat betul, salah satu isu yang diangkat pada saat itu adalah soal judi online ini. 303. Dan judi online ini. Nah, kalau pada saat ini judi online ini fokusnya pada Kemenkom Info, maka menurut saya fokus yang kedua adalah di Mabes Polri. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Saya rasa kalau saat ini semua Kapolda datang, mungkin tidak salah kalau pada saat ini membuat semacam resolusi Mabes Polri untuk membasmi judi online ini. Bagaimana membasminya? Bagaimana penegakan hukum? Persis yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Suding. Tidak begitu sulit untuk menangkap di Kemenkom Info itu. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri. Dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Tapi saya takut sekali yang dihadapi adalah tembok. Oleh sebab itu, dalam bacaan saya tadi, kalau semua Pak Kapolda dikumpulkan saat ini, sebetulnya Bapak Kapolri sedang membangun kekuatan untuk merobohkan tembok itu. Pak Kapolri lakukan itu. Kami tadi bahas internal ini, teman-teman menyatakan siap mendukung. Libas itu Bapak. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkom Infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabes? Itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama. Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Kami siap mendukung penuh itu Pak. Walaupun partai kami Demokrat suaranya sedikit, kursinya sedikit kali ini, kami sepenuhnya mendukung langkah Bapak. Dan kalau Bapak Presiden berkenan, lanjutkanlah Bapak jadi Kapolri ini. Banyak prestasi kita harus akui, tapi saya tidak mau mengungkapkan prestasi terlalu. Saya rasa Bapak tidak butuh pujian. Yang dibutuhkan adalah pujian rakyat, dan hasil survei memang membuktikan bahwa prestasi yang Bapak ukir selama Bapak memimpin institusi ini luar biasa. Bahwa ada masalah 1-2 itu biasa. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkom Info itu. Periksa Pak, tidak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh
ke yang punya kekuasaan, apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Presiden Prabowo menegaskan, ancaman utama kita adalah kuasa uang. Dan kuasa uang ini yang membuat institusi penegak hukum lumpuh. Saya yakin Bapak siap dan punya keberanian untuk itu. Jadi tadi jelas ya Benny Harman tadi menyatakan harusnya Pak Kapolri juga berani memeriksa seorang tokoh. Dia menyebutnya Kominfo ya, bukan Komdigi. Jadi saya bertanya-tanya apakah yang dimaksud kalau Kominfo itu mantan Menkominfo Budi Aristiadi, karena nama Budi Ari ini kan menjadi spekulasi yang luar biasa di tengah masyarakat, terutama di media sosial, karena berkaitan dengan sejumlah nama yang ditangkap oleh aparat kepolisian itu, baik mereka yang ASN maupun yang non ASN di Komdigi, tapi sebenarnya ini tadinya Kominfo itu dihubung-hubungkan dan beberapa nama disebut punya kaitan dan kedekatan dengan Budi Aristiadi. Sayang ya, Benny Harman ini tidak menyebut siapa yang dia maksud, tapi dia menyebut karena masyarakat juga semua sudah tahu. Ini kan jadi spekulasi baru siapa yang dimaksud tokoh di Kominfo itu yang harusnya Pak Listio Sigit Kapolri itu berani memeriksanya. Nah, bagaimana jawaban dari Pak Listio Sigit? Coba kita simak ya jawaban Pak Kapolri. Terkait dengan masalah pemberantasan judi online, Bapak. Jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti. Berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi komitmen kami dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu, tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan, karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan
pemblokiran Pak. Namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan bisa disita untuk negara. Paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama polis to polis dengan luar negeri tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan, sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas, termasuk aset-asetnya kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara. Tadi tegas Pak Kapolri menyatakan kalau betul ada aliran dana atau dia terlibat dalam judol ini, ya dia besok, itu artinya hari ini harusnya dia sudah mengundurkan diri. Begitu juga katanya para aparat kepolisian lain, ya kalau terlibat itu pilihannya ya dia harus mengundurkan diri. Karena spekulasi soal bahwa aparat kepolisian melindungi judi online itu kan selama ini santer beredar. Ini saya kira mungkin dikaitkan dengan beberapa waktu yang lalu ya pada kasus ketika meledak kasus Ferdi Sambo yang menembak ajudannya sendiri itu kan kemudian muncul diagram yang menyebut bahwa Ferdi Sambo itu adalah kaisar judi online begitu. Dan ini dikaitkan juga dengan posisinya sebagai Kepala Satgas Merah Putih yang tadi juga disinggung oleh Beni Harman, dan Satgas ini kan kemudian oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dibubarkan setelah kasusnya Ferdi Sambo itu meledak. Saya kira sebenarnya yang harus kita beri dukungan memang Kapolri. Instruksinya dari Pak Prabowo Presiden jelas harus diberantas tegas. Tapi kan namanya juga mafia. Nah, mafia ini ya permainannya dia yang menguasai dari hulu sampai hilir, dan ini juga pasti dipastikan juga namanya mafia itu juga selain pemain-pemain bandar-bandar itu juga melibatkan aparat penegak hukum. Toh buktinya di Komdigi kan sudah 11 orang yang ditangkap yang mereka disebut melindungi dan membina judol. Dan imbalannya nggak main-main, ini sampai miliaran rupiah setiap bulannya. Ini betul-betul memang bisnis yang menggiurkan, walaupun dampaknya sangat serius bagi rakyat Indonesia, terutama mereka rakyat kecil yang mimpi gitu bisa tiba-tiba menjadi kaya mendadak karena judi online. Yang terjadi bukannya kaya mendadak, tapi malah mereka justru malah makin miskin dan kehidupannya juga hancur-hancuran. Banyak yang rumah tangganya berantakan, kemudian ada istri membakar suaminya, ada suami yang kemudian bunuh diri karena judol ini. Jadi ya wajar kalau ini Pak Prabowo kemudian menjadikan sebagai prioritas pertama yang harus diberantas. Saya sebenarnya dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.